Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini sebenarnya aku sedih ya guys ya, karena otak aku dia tuh lagi kurang sehat sekarang. Dan sebenarnya tadi tuh aku gak ada niatan buat bikin video karena memang sat-sat banget kan. Cuman kalau aku pikir-pikir lagi kayak kita bisa bikin video ini juga buat mungkin buat pembelajaran juga ya. Dan aku juga jujur masih nggak tahu perjalanan penyakitnya dia gimana dan sakit apa. Yang pasti tadi kita udah nyobain ke dokter dan kata dokter malah itu udah suspek ke rabies guys. Aku kaget banget karena tau aku rabies ini tuh adalah penyakit yang kalau misalnya udah kena ke suatu hewan apalagi langsung keluar gejala itu tuh 99,99% tuh meninggal dunia gitu lah guys ya. Kalau misalnya ketular ke manusia juga bisa. Bahkan di manusia nih kalau udah keluar gejala misalnya kayak mulutnya udah berbusa, terus dia udah takut sama air yang kayak gitu-gitu tuh tahu aku kayak apa kemungkinan hidupnya yaitu tadi 99,99% aja. Jadi setiap tahun tuh ada yang meninggal karena rabies 56.000 orang dan sejauh ini tuh yang baru selamat kurang lebih 20 sekian orang gitu guys. 56.000 tuh bukan seluruhnya ya, itu setiap tahun ada yang meninggal segitu. Jadi udah penyakit ini sebenarnya udah lama, udah dari 4.000 tahun yang lalu tuh ada sebenarnya guys ya, udah ditemuin. Cuman kayaknya udah ada ratusan ribu orang bahkan jutaan orang mungkin yang meninggal karena rabies. Makanya aku kaget banget karena setahu aku rabies ini kan dia kan dari air liur dan itu tuh biasanya kalau misalnya si hewan kita memang kayak kemana-mana gitu loh, maksudnya dilepas kegigit sama hewan yang kena rabies juga atau gimana gitu kan guys penyebarannya ya. Dan si Ola tuh biasanya di sini doang sama si Odi, jadi nggak pernah kemana-mana juga. Ada kata keluar pun bareng sama aku dan itu nggak pernah ketemu apa-apa guys. Jadi aku sih karena baru suspek ya, sih yakin kayaknya bukan rabies sih guys. Kalian bisa lihat sini dia lebih deket. Memang kalau secara kelihatan sih dia lemesnya tuh lemes banget. Dan kalau tadi sih kayak tiba-tiba kejang gitu ya Dit ya. Tapi pas di rumah mah enggak ya. Dari tadi nggak kejang kenapa-napa kan ya. Tadi kita sempat bawa ke dokter, di videoin tadi sedikit ya. Pakai HP ya sama Adit, di videoin sedikit sama Adit. Dan ada kejang gitu guys. Makanya dokternya tuh nyangka dia tuh bisa jadi rabies. Gigitnya dari kapan? Dari tadi. Biasanya nggak kayak gini biasanya. Biasa nggak gigit-gigit? Enggak. Kayak maksudnya kayak ya udah kalau ada yang nyentuh baru gigit. Biasanya tuh kalau nyentuh yang kaget gitu. Kalau ini tiba-tiba mau gigit-gigit? Iya, tiba-tiba kayak gigit-gigit gini. Selain otter di rumah, ada apa nggak? Maksudnya kucing? Nggak ada, paling sempat ada marmut, cuma kayak cuma 2 hari doang. Terus di atas kandang itu ada merpati gitu. Soalnya kalau memang ini kan otter kan salah satu bawa rabies juga bisa ya. Iya. Saya takutnya maksudnya kegigit dari yang siapa gitu. Tapi yang di rumah sempat digigit dia nggak? Nggak ada. Nah, cuman kalau bisa sih jangan sampai kegigit dulu ya. Dan setahu aku tuh kalau rabies yang pertama dia tuh suka ada busa-busa dari mulutnya. Dan juga dia tuh takut sama air pastinya. Dan dia tuh takut sama matahari biasanya guys. Jadi kalau kena cahaya itu tuh dia langsung kayak panik gitu loh. Terus dia tuh agresif banget. Ya coba ya guys. Si Ola tuh ini tadi sih agresif ya. Kayak sempet gigit-gigit gitu. Tapi kalau ini sih kalau menurut aku ya gigit-gigit ini nih. Itu bukan segi agresif sih. Itu bukan segi agresif kalau menurut aku tuh. Kalau itu mah ya dia mau makan mungkin ya. Kita coba kasih makan ya guys. Dia makan sih aman ya, segala-gala aman sih. Cuman tadi waktu di dokter bener-bener kayak aku juga kaget guys ngeliat kondisinya sekarang udah lebih baik. Tadi sempat dikasih apa juga sama dokter ya. Tuh makan ya. Lancar makannya mah. Tadi sempat dikasih obat anti nyeri juga sama dokter, obat anti radang. Karena kalau dilihat-lihat tuh di bagian jari-jarinya tuh kayak radang gitu guys. Lapar sih kalau ini mah. Makan ya. Ini sih udah jauh lebih baik ya, itu jauh ya. Jauh banget loh guys. Wah tadi mah remes banget, sampai ada videonya sama Adit dikirimin ke aku kan lagi di luar. Tuh, tapi kalau jalan masih aneh sih. Dah. Tuh kayak gitu guys. Kalau jalan tuh suka tiba-tiba nah tuh. Nah, kayak gitu guys. Itunya masih. Tapi karena memang rabies ini kan adalah suatu penyakit yang kalau misalnya amit-amitnya dia kena ya, yang susah, yang nggak bisa sembuh bahkan ya guys sejauh ini ya. Kecuali kalau misalnya kita cegah, bisa dicegah. Aku nggak mikir kayak buat vaksin rabies kayak gitu pada awalnya karena memang aku mikir kayak dia juga nggak kemana-mana dan masih kayak kurang banget gitu loh orang atau dokter yang paham juga sama otter gitu kan. Dia nggak kepikiran ke sana. Mungkin kalau misalnya memang ini bukan rabies ya insya Allah lah ya, karena aku juga yakin bukan lah guys. Mungkin kedepannya kita bakal coba buat vaksin rabies semua hewan yang ada di sini juga ya. Tadi juga kita sempat nanyain, kan kebetulan di sini burung hantu juga belum kita vaksin ya guys ya. Kita sempat nanyain, dok kalau misalnya tetelo buat burung hantu vaksinnya gimana? Dokternya sih bilang kalau misalnya burung hantu kan predator, jadi kurang efektif sebenarnya guys. Walaupun sebenarnya tetap bakal kita coba ya buat vaksin tetelo. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari badannya juga agak kurus sih Dit dibanding awal ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya nonton video aku terakhir aja ya, seolah sama si Odi kan kita ajak berenang kan di kolam baru kan. Itu tuh dia masih agak gemuk, sekarang dia baru beberapa hari aja udah agak kurusan sih. Kamu nggak apa-apa kan?
Tapi harus tetap hati-hati ya, dia jangan sampai kena gigit ya. Siapapun yang di rumah ini, pokoknya tetap hati-hati sama dia. Ini kita di outdoor, tapi nanti kita bakal masukin ke indoor. Ini kayaknya dia masih lapar. Jadi mumpung nih nafsu makannya ada, kita defrost aja dulu Dit ya. Ikan ya, kita kasih makan ke dia. Tadi terakhir makan kapan? Asar ya? Tapi mau makan dia asar? Kalau yang asar orang nggak biasa, Kang Haikal yang ngasih. Oh, yang ngasih Kang Haikal. Tadi masih pas siang tuh masih jalan kayak nyamperin gitu, kurang nggak? Oh iya. Ada orang yang ngasih makan bukan, kalau pas siang nyamperin. Yang pasti guys, ini kan baru suspek. Suspek tuh istilahnya apa ya? Suspek tuh kayak hipotesis lah. Hipotesis ya, jadi belum pasti benar, tapi ada gejala yang mengarah ke sana gitu guys. Makanya kata dokternya, ya udah kita observasi dulu selama 14 hari. Kalau misalnya memang gejalanya makin parah, terusnya kayak kelihatan banget, sampai mulutnya berbusa. Ini kan kalau dari mulut kita kelihatan nggak ada busa sama sekali ya. Nggak ada busa kan, mulutnya berbusa. Terusnya kayak dianya takut, yang tadi aku bilang ya, takut air, kayak gitu-gitu ya. Oh kita bakal suntik mati sih Dit sebenarnya. Soalnya yang paling aman itu Dit. Sedih sih sebenarnya. Aku juga udah langsung, tadi kan dokternya ngomong gitu ya Dit ya. Dia langsung suntik mati emang nggak ada cara lain, tapi ya bahaya juga buat kita gitu guys, karena obatnya belum ada kalau misalnya udah muncul gejala ya. Tadi juga awal-awal ini tuh sebenarnya minta makan nih, dia bukan agresif gitu, ini tuh memang minta makan dia tuh. Kelihatan dari tangannya yang gitu-gitu tuh dia minta makan karena masih kurang makanannya. Kita bakal kasih makanan sih guys ya ke dia ya, dan kita juga bakal kasih handuk lagi soalnya bisa jadi dia juga kedinginan gitu kan. Pokoknya ini penyakitnya juga aku mikir mungkin bisa jadi kompleks gitu guys, bukan berarti dia rabies. Makanya kita usahain dulu dan kita observasi dulu beberapa minggu ini ya, kayak gitu. Yaudah kita coba buat kasih makan dia Dit, kita kasih makan pakai di defrost aja. Tapi juga kita bakal kasih vitamin lah buat dia ya, kalsium dan lain-lain lah, vitamin yang ada di sini. Nanti kita bakal videoin lagi guys. Oke guys, kita coba buat kasih minum ya sini. Olah, minum olah. Dia takut gak sama air guys kira-kira. Mau minum olah, minum. Minum dia nggak masalah tuh. Minum guys. Kehausan kayaknya dia. Ya kita coba taruh sini ya. Kayaknya enggak sih. Coba kasih makan ya. Ini udah kita kasih vitamin gitu. Olah. Makan kok seperti biasa. Nggak ada masalah sejauh ini guys buat makannya. Cuman ya perilakunya agak aneh aja. Karena sakit kayaknya ya. Tuh dia makan. Makannya juga agak lambat. Biasanya nggak selambat ini sih. Biasanya langsung hap. Tuh guys. Tuh, nah itunya loh. Kayak gerakannya itu loh yang kaku gitu. Tuh. Kaki belakangnya kaku gitu ya. Kalau depannya emang enggak ya? Soalnya tadi juga banyak pas orang pertama lihat ya, banyak kayak ada merah-merah itu yang kaki belakangnya. Iya. Video dari deket tuh dia kayaknya aman sih dari sini aja, jangan lihat muka dia. Kita kasih lagi ya guys. Olah, makan lagi olah. Makan lagi olah. Ya kita bakal masukin pastinya ya, nggak akan di luar kayak gini. Juga kalau beberapa orang bilang sih yang waktu itu kita beli Odi, yang owner terbandung itu sih bilang bisa jadi dia karena kurang handuk gitu sih, jadi terlalu lembab gitu. Karena memang handuknya tuh kemarin kita kurang, soalnya sama kita dipakein ini sih, dipakai buat ini edit, buat bikin kolam kan, dicor pakai handuk. Jadi aku lupa buat beli lagi. Makanya di atas tuh handuknya nggak ada, minim gitu. Dan rencananya memang aku kayaknya untuk sebulan ini kali ya edit ya, si Odi juga kita taruh sini aja kali ya, dimisahin dulu. Ada dua yang kayak gini. Emang kita waktu itu beli buat Odi sama Ola sebenarnya. Jadi kita taruh aja di sini dulu. Karena di atas juga sejujurnya memang minim interaksi juga ya. Minim interaksi kalau di atas, dan juga ya mungkin cuaca sekarang lagi kurang bagus juga ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung bener-bener dingin banget gitu loh guys. Terusnya kalau misalnya panas juga bisa jadi kayak bener-bener langsung panas banget gitu loh. Enggak konsisten itu. Nih. Jadi kayak gitulah ya guys ya. Ini kondisinya Ola. Besok kita bakal videoin lagi pas lagi jemur guys, karena dokternya saranin kita coba buat jemur. Kalau misalnya dia pas dijemur riweuh gitu, langsung agresif nggak jelas, berarti suspeknya semakin dekat. Oke. Udah kita sekarang kasih makan Ola dulu ya guys. Oke guys, ini adalah kondisi pagi-pagi dan dia kayaknya nggak kenapa-napa ya, kena matahari pun dia nggak masalah sama sekali. Halo, coba. Gak galak sih segini mah, kayak wajar sih guys. Gigit-gigit kirain makanan tuh. Ola. Sehat ya Ola ya. Kalau kemarin tuh kayak kejang-kejang gitu, kenapa aku jadi nggak ngerti ya guys. Ini nggak kenapa-napa deh sebenarnya. Cuman masih lemes aja karena kakinya sih. Dia kasih makan dulu tukang ini ya. Udah kasih makan. Banyak makannya. Gak masalah dia makan mah. Tapi dijemur mah enggak ya. Baru-baru kan ya, baru dijemur ya. Hati-hati Kang ya, jangan sampai kena gigit ya. Awas, jangan sampai kena gigit. Jangan sedih dulu dah. Ngeri. Hati-hati tuh guys. Makan aman sih. Jika lu bareh itunya kaki belakangnya ya. Ya sakit gara-gara bareh sih guys. Kalau menurut aku gara-gara bengkak. Gak ada masalah sebenarnya. Kalau si Odi aman ya. Odinya juga gak kenapa-napa. Tuh. Odi.
Dia mah kayak Odi biasa aja. Odi, halo. Selamat pagi, Odi. Tetap hati-hati ya guys ya. Ini kita observasi dulu 14 hari. Soalnya yang aku baca tuh memang penyakitnya itu kalau memang bener rabies itu 10 sampai 14 hari tuh. Olah. Biar kita taruh dulu di situ ya. Udah ya, Olah sehat ya. Dijemur dulu ya Kang ya si Olah ya. Oh, iya. Oke tuh kalau kayak gitu. Sip guys, jadi ini kondisinya ya. Tuh makannya lahap banget. Ntar kita coba hari ketiga, hari keempat kita ke dokter lagi, kita lihat. Kita kasih tahu gimana hasil observasi kita ya guys. Di hari ketiga guys, Olah aku ngerasa dia kayak malah jadi semakin parah sekarang. Olah. Hey, Olah. Kayaknya kita harus ke dokter lagi deh guys. Kita bakal coba ke dokter lagi, ke dokter yang lain. Saya coba tanyain lagi ya guys. Soalnya aku bener-bener kayak tuh bersihin gitu. Khawatir banget kayak Olah. Tapi dia masih mau makan kok. Olah, halo. Hey, Olah. Aduh parah sih, ini harus ke dokter sih guys. Kita ke dokter lagi ya. Kemarin udah ke dokter, cuman sekarang kita ke dokter lagi soalnya kemarin gak dikasih obat apa-apa. Semoga nanti dikasih obat ya guys, supaya kita bisa kasih pengobatan ke dia ya. Kayaknya ini soalnya kondisinya malah gak membaik gitu loh, malah makin parah guys. Olah. Hey, Odi itu kita taruh di sini sekarang. Odi, alhamdulillah kalau Odi gak kenapa-napa guys. Odi kamu sehat-sehat ya Odi ya. Oke guys, jadi ini adalah hari keempat. Sebenarnya tuh kemarin kan aku sempat ngevideoin agaknya sebelum berangkat. Jadi ya seperti yang teman-teman tahu juga ya, dekat-dekat ini emang aku lagi bener-bener kayak full banget karena deket ujian itu kan. Jadi aku nggak terlalu bener-bener kayak sering berinteraksi. Tapi kan di sini ada beberapa kiper aku yang memang setiap hari interaksi ya guys. Nah jadi kemarin tuh sebelum aku berangkat aku cepet ngecek, emang kondisinya lemes banget. Tapi pas aku berangkat itu tuh Adit langsung ngasih tahu ke aku kalau si Olah bener-bener kayak lemes banget. Bahkan yang awalnya kita mau ke dokter hewannya malam karena janjiannya malam, kita tuh kayak ngedesak supaya bisa siang ya kemarin ya. Akhirnya dokternya bisa ya. Dokternya bisa karena udah urgent banget guys. Dan akhirnya pas datang ke sana disuruh rawat inap sama dokternya si Olah. Seperti videoin juga sama Adit ya si penyakitnya, dan kena penyakit yang namanya distemper kalau nggak salah ya. Airborne disease distemper. Distemper. Iya, distemper. Jadi penyebarannya lewat udara juga bisa. Bisa, udara bisa. Dari bersihin hewan lain. Karena dia biasanya flu dulu. Ada yang flu dulu atau dia gejala pencernaan. Dia ada Oh. beberapa tipe. Kalau misalnya udah stepnya paling parah, gejala syaraf. Biasanya nanti dari darah hasilnya ketahuan. Kemudian ada dikasihnya test kit atau rapid. Biasanya sih penebalan pada hidungnya ya. Ini mulai ada penebalan nih pada hidungnya. Kemudian pada paunya nih juga udah mulai ada kayak penebalan. Iya benar-benar dok. Nah, ini gejalanya semua arahnya ke distemper. Dan kalau aku baca-baca distemper ini memang dia nggak ada obatnya juga guys. Yang pertama itu gak nyangka aku juga ya bakal kena distemper, karena setahu aku tuh distemper itu penyakit di anjing gitu kan. Dan kalau misalnya efek dari distemper itu biasanya dia suhu badan yang tinggi, diare, masalah pencernaan, emang iya kan ya? Dia kan berak nggak jelas kan biasanya kan, muntah mendadak, jadi suka tiba-tiba muntah juga. Terus juga lesu, depresi, kehilangan nafsu makan. Emang di akhir-akhirnya dia kehilangan nafsu makan ya. Terusnya bersin batuk, masalah kulit atau saraf, bahkan kayak suka kejang-kejang gitu. Dan sebenarnya tuh kemarin sempat dirawat, kita juga udah ngomong ke dokternya, kata dokternya insya Allah bisa sembuh lah istilahnya gitu kayak gitu ya. Cuman ternyata hari ini tadi pagi banget aku dikabarin sama dokternya dari Adit. Kata dokternya kayak gini, selamat siang, saya dokter hewan Eka ingin mengonfirmasi dengan berat hati bahwa di sini Odi, kenapa Odi ya? Salah nama kayaknya ya. Olah baru saja mengembuskan nafas terakhirnya, sudah dipicu jantung dan pernapasan namun tidak dapat bertahan, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Ya udah, jadi aku juga berat hati banget sih. Aduh, sedih banget sebenarnya guys, soalnya kita udah ngusahain banget. Kemarin tuh kayaknya ada suatu apa ya, kan kita kan diminta untuk observasi karena takutnya rabies. Kayaknya di saat-saat seperti itu kalau misalnya mau udah ketahuan itu bukan rabies dan langsung ditangani sih mungkin bisa lebih cepat ditangani, mungkin prognosisnya semakin baik gitu kan guys. Tapi ya mau gimana lagi ya guys, ini jadi pelajaran buat kita juga. Aku sedih banget, sumpah ini bener-bener kayak ngedown banget. Apalagi kita udah ngusahain dan akhirnya kayak berakhir seperti ini juga. Sebenarnya lagi bertubi-tubi banget sih ini masalah ya. Kemarin Mon habis meninggal juga, aku habis berduka. Terusnya sekarang nggak lama Olah. Dan memang virus ini kalau kena, ini kan virus ya guys ya. Virus ini kalau kena tuh akut, jadi dia tuh nggak kayak bertahan lama kronis gitu, nggak. Dia tuh gejalanya nggak lama langsung muncul gitu kan. Gejala nggak lama muncul, terus langsung berat. Makanya kayak progres perjalanan penyakitnya cepet banget. Dan bahkan si distemper ini kalau aku baca tuh yang tadi aku udah bilang atau belum ya, pokoknya itu nggak ada obatnya. Di sini ada tulisannya ya. Bahkan dari jurnal gitu guys, aku lihat ya, dari jurnal ini tulis kayak dia tuh nggak ada obatnya. Makanya ini mungkin
dijadiin pelajaran juga buat kita. Kayaknya untuk yang Odi ini nanti kan mau diambil ya si Ola, tapi sejujurnya aku bener-bener gak bisa banget guys karena jadwal yang lagi agak padat juga, aku nggak bisa. Jadi mungkin Adit nanti yang ngambil. Kalian nanti juga bakal bawa Odi mungkin Adit ya, bawa Odi buat langsung di ini Adit ya, divaksin ya. Kita bilang aja ke dokternya, karena menurut aku sih kemarin dokternya lumayan bukan lumayan sih, memang kompeten lah ya, memang kompeten. Jadi mungkin beliau juga tahu kira-kira si Odi ini bagusnya divaksin apa kira-kira bisa langsung vaksin banyak hal, atau mungkin nanti bertahap divaksinnya kayak distemper. Ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin distemper, atau mungkin rabies juga nanti kita coba vaksin juga guys ya, karena takutnya juga kan ada virus-virus kayak gitu yang kita nggak tahu kan, kayak gitu guys. Berat hati banget sih, cuman ya at least kita udah berusaha lah ya semaksimal mungkin, karena ya gitu, kalau udah kena virus tuh susah. Nggak tahu ya, hewan tuh banyak banget yang kalau misalnya udah kena virus tuh obatnya tuh banyak yang nggak ada gitu guys, memang belum ditemuin. Jadi caranya ya dengan cara mencegah gitu, dengan cara vaksin. Emang virus tuh begitu sih. Jadi mungkin kayak gitulah ya guys ya, berat hati banget. Tapi nanti sama kita juga bakal kayak dilampirin beberapa video-video pas ke dokter. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang punya otter, atau bukan cuma otter lah ya, mamalia lainnya, bahkan ini penyakit anjing sebenarnya guys. Bahkan kemarin juga dokternya ngomong pelihara anjing nggak gitu ya Dit ya? Pelihara anjing nggak, kalau nggak tetangga pelihara anjing nggak, bisa jadi ini dari anjing. Padahal ya sebenarnya kita di lantai paling atas di 4, tetangga mungkin di bawah gitu kan. Tapi kan yang namanya virus kita juga nggak tahu ya guys ya, namanya virus kan dia bisa kemana-mana gitu kan. Apalagi kan ukurannya juga kecil banget, virus ya kayak covid aja gitu kan, corona. Dia bisa tiba-tiba kena aja gitu kan guys. Kayak gitulah ya. Yaudah, jadi nanti kita lampirin aja beberapa dokumentasi yang kita buat. Ini juga kita buat ngabarin ke teman-teman. Aku minta maaf banget ya guys, ini dalam waktu dekat ini aku udah kehilangan 2 hewan kesayangan aku yang bener-bener bikin down. Aku lagi mau ujian malah kayak dibikin kayak gini, gila, malah jadi stres banget aku sebenarnya guys. Sebenarnya kita harus mengikhlaskan, karena apapun yang bernyawa dia akan meninggal juga kan. Dan ya kalau misalnya aku udah ngusahain, at least itu bisa jadi obat juga di hati aku guys, karena aku tuh nggak diem aja ketika situasi ini terjadi. Kayak gitu lah. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya guys ya. Kita sekarang bakal ambil Ola, dan kita juga bakal coba buat vaksin si Odi. Kucing jadi bisa kayak kena panle, yang misalnya muntah diare itu tetap masih bisa kena ya. Kalau mereka tuh bisa tetap kayak kena distemper, umumnya flu dulu, nanti mulai ada penebalan di bagian hidungnya, paunya. Kemudian bisa ada juga memang masalah pencernaan juga, contohnya kayak diare kayak si Ola kemarin ya. Nah, kalau udah parah stepnya, biasanya penanganannya lebih lama, pasti gejala syaraf. Nah, salah satunya biasanya nanti kakinya mulai spasmus, artinya itu nanti nggak terkontrol kakinya. Oh, kayak Ola kemarin gitu ya? Kayak Ola kemarin itu udah termasuk spasmus. Jadi benar-benar kakinya tuh udah nggak terkontrol sama sekali. Iya, benar-benar dok. Misalnya dia rabies, umumnya tuh pasti dia hipersensitif sama masalah cahaya ya, satu. Yang kedua pasti sama air hipersensitif juga. Itu hidrofobia namanya. Lebih ke sana. Makanya kalau dari gejala-gejala kemarin, dari hasil darah semua menunjukkan arahnya ke distemper semua. Distemper ya. Nah, makanya kemarin itu untuk si Ola kan, kalau distemper itu kan dia merusak sistem syaraf pusat ya. Otak itu juga dirusak sama dia, organ-organ di dalam, contohnya kayak ginjal, kemudian jantung, biasanya kena efek semua dari si distemper tadi. Makanya kalau penanganannya lebih cepat, umumnya bisa survive, walaupun rate kematian untuk distemper ini lumayan tinggi ya dibandingkan kasus-kasus yang lain. Contohnya biasa masa inkubasi atau masa kritisnya itu bisa sampai 6 bulanan kalau untuk si distemper ini.